We're playing away against an opponent who is leader of the group, already qualified for the World Cup. So we need to play our own game, although it will be a very difficult game. Everybody knows that. But we're prepared, and we're trying to do the best what we have tomorrow. Because we have a good squad as well. The last 2 games we won, so that gave me a really good feeling, a positive feeling, a boost as well. And I really believe in ourselves, because without belief, it's better to don't come tomorrow. So that's how I am thinking. But that doesn't mean that I have a lot of respect for the team what we are playing against. Saudara, sore nanti menjadi ujian bagi timnas Indonesia di bawah asuhan legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Skuad Garuda berkesempatan naik level saat melawan Jepang nanti. Timnas saat ini bukanlah timnas yang dibantai Jepang di GBK November tahun lalu. Meski demikian, apakah timnas Indonesia bisa menyingkirkan Tiongkok dan Bahrain dari putaran ketiga? Benar-benar sudah naik kelas kualitas permainannya. Kita ulas bersama sejumlah narasumber. Ada analis sepak bola Firzi Idris. Terima kasih Mas Firzi, selamat pagi. Dan juga hadir pula Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Selamat pagi Mas Indro. Selamat pagi. Terima kasih. Dan juga ada mantan pemain Timnas Indonesia, Aji Santoso, yang bergabung secara daring. Selamat pagi Mas Aji. Selamat pagi Bung Tio, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi Coach. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Saya mau langsung ke Mas Firzi Idris. Ya. Evaluasi Mas, Indonesia versus Tiongkok. Iya, pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, karena kita juga menurunkan 4 starter dari Liga 1 dan beberapa pemain lain juga dari Liga Domestik turun. Dan Coach Patrick menekankan betapa hebatnya para pemain kita juga dalam keberanian memainkan bola ya, memegang possession. Itu adalah suatu hal yang dia tekankan di konferensi pers usai laga. Dan kita mendapatkan kemenangan yang kita perlukan, walaupun idealnya memang kalau melihat-lihat apa yang Coach Patrick utarakan ya setelah pertandingan, terutama kayaknya memang dia ingin lebih banyak gol lagi setidaknya ya, karena kita mencetak 1 gol lawan Bahrain, 1 gol lawan China. Kita memang menciptakan lebih banyak big chance lawan China ketimbang big chance lawan Bahrain ketimbang lawan China. Tapi setidaknya kita bisa membatasi mereka ke hanya 1 tembakan on target ya. 1 tembakan on target lawan China dan 1 tembakan on target lawan Bahrain. Itu sisi positifnya. Tapi di satu sisi kita juga bermain lebih menyerang. Kita berkali-kali menguji pertahanan mereka. Kita menciptakan lebih banyak situation di dalam box. Kita menciptakan melakukan lebih banyak touches di kotak penalti mereka. Dan ini adalah sisi positif yang bisa kita bawa ke pertandingan berikutnya. Kombinasi Egy. Kita sebelum laga kita bertanya-tanya seperti apa timnas ini tanpa Lino, tanpa Ragnar, tapi dengan adanya Ricky Kambuaya, dengan permainan Egy, Maulana Fikri yang luar biasa kemarin, pengertian dia dengan Ole Romeni di lini depan itu sangat luar biasa. Jakob juga bermain luar biasa di sisi kanan. Kejutannya bukan Kevin Dijk yang main dari awal, tapi Jakob bermain juga luar biasa. Jadi banyak sisi positif, aspek positif dari laga lawan China. Mungkin salah satu yang harus jadi catatan ya bagaimana kita bisa mencetak lebih dari 1 gol per laga. Saya ingin bertanya ke 3 narasumber saya sekaligus. Pertanyaan singkat saja Mas, dari evaluasi yang tadi sudah kita bicarakan dari Mas Firzi. Dengan permainan kemarin melawan Tiongkok, Indonesia mampu mengalahkan Jepang pada sore hari ini atau tidak? Ya, kita harus optimis sih. Kalau saya sih optimis, apapun hasilnya pasti akan positif bagi timnas kita. Oke, kalau Mas Aji, Indonesia akan bisa menang lawan Jepang pada hari ini, singkat saja. Ya, di dalam sepak bola semua bisa terjadi, tetapi kita kalau melihat teknis dari kualitas tim, ya tentunya kita harus tahu ya bahwa Jepang memiliki kualitas yang di atas kita, di mana Jepang kita sudah tahu kualitasnya. Jadi menurut saya semua bisa terjadi, tetapi melawan Jepang kita tetap optimis, tepatnya sekali lagi menurut saya gak berat juga. Tetapi kita tetap harus fight sebelum pertandingan berakhir itu tetap fight. Tapi saya juga memberi edukasi kepada seluruh supporter, kita harus tahu bahwa Jepang memiliki kualitas yang di atas kita. Seperti itu Bung. Mas Indro? Ya, kalau saya malah menyayangkan bahwa Jepang tidak menurunkan full tim ya. Ada beberapa pemain, Mitoma, lalu juga Tomiyasu segala tidak bermain. Nah ini sangat disayangkan karena kalau mereka bermain ini akan lebih menunjukkan bahwa kita mampu atau tidak mengimbangi Jepang. Optimis menang lawan Jepang, bisa Indonesia dengan permainan lawan Tiongkok kemarin? Kalau melihat tidak dipakainya sejumlah pemain ini masih bisa minimal seri lah ya. Oke.
Saya kembali ke Mas Firzi. Ya. Mas Firzi, bagaimana melihat bahwa ini dari 3 narasumber ini termasuk Mas Firzi bahwa optimis, tapi tidak ada yang pasti mengatakan bahwa bisa menang lawan Jepang pada hari ini setelah melihat pertandingan kemarin. Pada akhirnya ini kita bisa dalam arti mendorong pemain kita ini untuk bisa naik kelas atau tidak sebenarnya dengan adanya Patrick Kluivert, pemain-pemain yang bagus atau gimana? Ya, kemarin Joey Pelupesi juga di konferensi pers sebelum laga dia mengatakan bahwa para pemain sangat senang ya, antusias menunggu laga ini. Gak setiap kali kita menghadapi Jepang, the best ranked team di Asia, tim yang pertama memastikan kelolosan ke Piala Dunia 2026, tim yang konsisten lolos ke Piala Dunia sejak mereka pertama kali tampil di sana tahun 1998. Ujian seperti ini akan menjadi laga luar biasa bagi para pemain kita juga ya, dan juga bagi para supporter kita. Kalau mungkin beberapa tahun lalu kita mungkin bertandangnya ke Vietnam, ke Filipina dan lain-lain, paling banter itu, dan sekarang kita bisa bertandang ke Jepang, ke Arab Saudi, dan nanti juga kita akan menghadapi beberapa laga tandang lagi nih, akan menjadi pengalaman luar biasa. Dan Tom Hai juga udah bilang di podcastnya bahwa ini nanti akan jadi kesempatan nih untuk melihat how far we become sebagai tim, tapi juga menguji kualitas di lini tengah, karena di lini tengah masih ada, walaupun tadi udah banyak yang absen ya, Mas Indro udah bilang masih di tim ini masih ada Take Kubo, masih ada Wataru Endo, Zion Suzuki yang main bagus sekali bersama Parma musim ini, masih akan jadi halangan bagi tim kita. Tapi ya harapannya tentu kita akan mendapatkan skor yang lebih baik ketimbang di laga melawan Jepang di SUGBK pada ronde November lalu ya. Laga yang sebenarnya mungkin aja berubah skornya kalau misalnya di awal pertandingan kita dapat 2 chance emas, salah satunya dari Ragnar bisa masuk, mungkin aja bisa berbeda. Tapi di sini ya harapannya kita akan bisa lebih baik daripada skor 0-4 itu. Oke, menyambung Mas Haji, menyambung dari Mas Firzi tadi terkait dengan pertandingan sore hari ini versus Jepang. Pertandingan ini tidak pada akhirnya mempengaruhi klasemen, menang pun tetap, kalah pun tetap. Menurut Anda para pemain timnas bagaimana menanggapi permainan malam sore hari ini? Apakah memang harus serius seperti kemarin melawan Tiongkok, ataukah bisa santai-santai saja lah? Tapi ini terkait dengan ini bagaimana melihat Jepang sebagai sebuah loncatan stepping stone untuk bisa naik kelas nih? Iya, menurut saya sih pertandingan nanti sore itu tidak terlalu besar tekanan buat pemain-pemain kita ya, buat tim kita. Karena apa? Karena ini pertandingan sudah tidak menentukan lagi apapun hasilnya. Apakah kita menang, apakah kita kalah, kita tetap melaju pada babak keempat kan begitu. Jadi menurut saya pemain seharusnya lebih santai, lebih enjoy, tetapi tetap serius. Kenapa? Karena yang dibawa ini adalah nama bangsa gitu loh. Jadi tetap fight, tetap serius, dan lebih enjoy dalam permainan karena sudah tidak ada beban. Menurut saya sih seperti itu. Seharusnya pemain-pemain harus tampil lebih bagus. Meskipun kita tahu lawannya kita akui ya berat ya, kita lawan Jepang, kita tahu lah Jepang sudah menjadi langganan Piala Dunia kan, seperti itu. Jadi menurut saya untuk seluruh pemain seharusnya tampil tetap serius, siapapun yang dipasang harus memberikan yang terbaik, apapun hasilnya tidak masalah. Justru pemain harus lebih memainkan bola, karena itu tadi sudah tidak ada tekanan lagi menurut saya, kecuali kalau kita masih membutuhkan poin, itu beda kan, seperti itu Bung. Oke, Coach, apakah melihat dengan misalkan pertandingan malam ini kan juga tidak mempengaruhi, apakah mungkin saja Patrick Kluivert tidak akan menurunkan pemain-pemain inti seperti versus Tiongkok kemarin, lebih ke ya sudah saya ini pada malam hari ini saya cobalah pemain-pemain yang kemarin mungkin belum berlaga, ataupun untuk mengistirahatkan pemain-pemain inti agar di pertandingan berikut tidak cedera ataupun tidak terganggu fisiknya? Iya, bisa saja pemikiran seperti itu oleh seorang head coach ya. Beberapa hari yang lalu juga sampaikan setelah pertandingan bahwa pertandingan melawan Jepang bisa aja Patrick Kluivert akan merotasi pemain. Karena apa? Pemikiran yang pertama, kondisi pemain juga tidak bugar 100% karena recovery-nya yang pendek, juga perjalanan ke Jepang. Terus juga pemikiran Patrick Kluivert kemungkinan besar akan memberikan pemain jam terbang kepada pemain-pemain yang selama ini tidak menjadi starter kan gitu. Artinya ketika mereka memberi kesempatan kepada pemain yang lain, ketika pemain itu dibutuhkan,
pertandingan di ronde 4 nanti mereka juga sama-sama sudah siap gitu. Jadi menurut saya seperti itu bisa aja Patrick Kluivert akan memberikan pemain-pemain untuk merotasi, mengistirahatkan pemain-pemain yang selama ini menjadi starting line up. Seperti itu, Bung. Ya. Berarti ada kesempatan juga bagi pemain-pemain lain yang belum bisa Betul. bermain bisa bertanding lawan Jepang ya. Iya, betul. Sekalinya turun lawan Jepang juga nih, Coach. Iya. Tapi kan sekali lagi kita sampaikan bahwa pemain-pemain kita ini kan semua pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Menurut saya tidak ada lagi pemain-pemain nervous kecuali kalau pemain masih baru, belum punya pengalaman main sama Jepang, nervous itu pasti. Tapi kali ini kan pemain-pemain sudah malang melintang di dunia kompetisi seperti itu, Bung. Oke, saya ke Mas Indro. Mas Indro, untuk pertandingan versus Jepang ini salah satu yang ditunggu juga walaupun memang tidak mempengaruhi hasil. Kalau dari supporter gimana, Mas? Iya, ini kesempatan bagi timnas kita untuk menunjukkan bahwa timnas kita ini menunjukkan konsistensi dalam permainan. Kita sudah cukup konsisten ketika melawan Bahrain dan juga melawan China ya. Nah, ini Jepang di level yang lebih tinggi lagi. Apakah pemain kita bisa menunjukkan konsistensi? Ya ini yang harus ditunjukkan dengan keseriusan dan juga dengan permainan lepas tentunya ya, karena kita sudah tidak merebutkan angka atau apa, tapi kita harus bermain lepas dan tidak terbebani, lebih main dengan santai. Nah, tapi konsistensi ini harus ditunjukkan. Apakah memang timnas kita bisa melakukan konsistensi nanti untuk di putaran keempat. Tapi dari supporter sendiri pengennya mainnya serius malam ini atau santai aja? Tentunya serius karena ini kesempatan menunjukkan timnas kita menunjukkan kualitas ya. Jadi tetap mempertahankan kualitas seperti melawan Tiongkok kemarin untuk melawan Jepang ini ya. Betul. Oke, saya ke Mas Firzi. Mas Firzi, kalau melihat Patrick Kluivert lah, kita 2 pertandingan Bahrain versus Tiongkok. Menurut analisis Anda, apakah sebenarnya Patrick Kluivert ini, mungkin masih 2 pertandingan ya susah lah kita menilai. Tapi apakah memang memberikan dampak positif sebenarnya untuk timnas Indonesia? Itu sudah pasti ya. Kita lihat tim bermain secara struktur juga lebih baik dan itu juga yang diungkapkan Tom kemarin di podcast dia juga ya. Bagaimana kalau struktur tim ini udah bagus, bahkan pemain-pemain yang mungkin bukan dalam kualitas terbaik di dunia, mereka bisa saling membantu satu sama lain agar membuat pertandingan itu lebih mudah bagi mereka. Dan itu terlihat juga di pertandingan kemarin. Kita sebenarnya mungkin banyak juga yang cukup kaget ya ketika di babak kedua, ketika laga juga masih 1-0. Coach Patrick dan tim berani menurunkan Beckham Putra untuk debutnya, Stefano, terus ada juga Ramadan yang turun dari bangku cadangan. Sementara pemain kayak Rafa, kayak Nathan yang memang secara menit bermain sangat-sangat kurang sekali musim ini. Dan Coach Patrick berani menurunkan pemain-pemain kita yang kemudian mereka membayar kepercayaan Coach Patrick dengan sangat luar biasa. Dan ini yang akan juga sangat menarik ke depannya, artinya akan ada persaingan lagi. Lino menurut saya juga penampilan Egy kemarin mungkin dia nggak akan otomatis kembali ke tim. Ricky mungkin sekarang jadi automatic starter, sementara Ragnar juga sejak Maret kemarin, sejak ronde laga Maret dia nggak bermain lagi di FC Dender dan dia nggak ada di DSP kita ini untuk pertama kalinya sejak dia dipanggil melawan Vietnam pertama kali. Sehingga benar kata Patrick juga ada kedalaman di dalam skuad ini yang akan memberikan warna lebih bagi skuad Garuda. Oke, Mas Firzi dan bapak-bapak lainnya, ini sebelum kita lanjutkan ada sedikit informasi penting yang akan ditampilkan oleh Kompas TV.